Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang menjelaskan kerjasama dalam keberagaman. Nah, tentunya semuanya sudah tahu apa itu kerjasama. Kerjasama itu artinya mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, dalam keberagaman ini artinya dalam kebiasaan kita yang berbeda-beda, dalam budaya yang berbeda-beda, suku yang berbeda, tetapi kita tetap menjalankan kerjasama. Nah, di sini dijelaskan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, bayangin saja tuh, pulau di negara kita ini lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu saking banyaknya. Dari Sabang sampai sampai Merauke. Tentunya 17.000 pulau ini pasti nanti akan memiliki sesuatu hal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tentunya setiap pulau memiliki suku, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tetapi itu tidak mengurangi kebiasaan kita tentang kerjasama ataupun gotong royong. Sudah menjadi sebuah budaya di negara tercinta kita, Indonesia. Nah, ternyata kerjasama atau gotong royong itu sendiri sudah menjadi kebiasaan atau budaya kita di Indonesia. Jadi bukan suatu hal yang aneh lagi. Nah, tentunya nanti kerjasama ini ada beberapa contoh. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh kerjasama. Yang pertama, kerjasama di lingkungan keluarga. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Di sini digambar, contoh ada dua orang anak yang sedang membantu ibunya di sini seperti memasak. Nah, jadi ada yang memotong sayur dan ada yang membantu kerjaan lainnya. Nah, ini adalah contoh dari kerjasama di dalam keluarga atau di dalam rumah. Tentunya kalau kerjasama di dalam rumah masih banyak. Misalnya kalau pagi, kalau bagi anak-anak itu mungkin bisa menyapu rumah, mengepel, mencuci piring. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam kerjasama. Kenapa dikatakan kerjasama? Karena sudah membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang kedua ini adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang merapikan taplak meja, dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Tentunya, kalau kita melakukan kerjasama di sekolah, fungsinya atau kegunaannya yaitu sebagai agar pekerjaan kelas cepat selesai, lebih ringan dalam kita membersihkan kelas karena ramai-ramai tadi itu mengerjakannya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama di lingkungan masyarakat ini contohnya kerja bakti di area perumahan kita. Nah, ini contohnya ada yang membersihkan parit, ada yang tukang mengangkut sampahnya. Nah, ini juga sama kegunaannya agar pekerjaan terasa ringan dan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan yang berat, terutama membersihkan selokan air. Nah, itu kan tentunya banyak sampah tuh. Nah, kalau dikerjakan beramai-ramai tentunya cepat selesai. Manfaat dari melaksanakan kerjasama atau gotong royong. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Yang ketiga,
meningkatkan persatuan dan kesatuan antar sesama. Yang keempat, membantu meringankan beban orang lain. Nah, ini adalah 4 contoh dari manfaat kerjasama atau gotong royong. Baik, tadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, dalam kata, ataupun dalam hal sebagainya. Nah, karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.